Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua berasal dari mahasiswa perbankan syariah UIN CM Jamil Jamte. Ingin mewawancarai narasumber kami dari Bank Syariah. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Edi Zulkarnaini dengan NIM 3322 dengan saya Arif Ferdian dengan NIM 332284. Untuk itu kami ada mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tentang pembelanjaan kendaraan operasional di Bank Syariah. Baiklah, langsung saja kita masuk terlebih dahulu dengan pertanyaan pertama. Apa keuntungan menggunakan akad syariah dibandingkan pembiayaan konvensional untuk kendaraan operasional? Nah, kalau keuntungan terkait dengan penggunaan akad syariah itu ada beberapa. Antara lain itu terkait dengan bebas riba. Nah, bebas riba ini kan sudah ada perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional, ya kan? Itu adalah terkait dengan masalah akad. Nah, ini makanya akan terbebas dari masalah riba, gitu kan? Dalam prinsip jual beli atau sewa yang bersifat tanpa bunga. Dan ada juga itu ada transparansi. Transparansi ini terkait semua biaya atau margin dan hasil dari itu dijelaskan sejak awal. Contoh saya dari akad membeli terkait dengan yang dijual segini, akadnya segini, teman-teman akan bayar segini, jelas ya. Nah, kalau misalnya biasanya ada denda, ada bunga, ada semacam bentuknya gitu kan. Berarti terkait dengan kepemilikan bertahap, ya. Dalam kepemilikan bertahap ini teman-teman itu bisa mencicil kepemilikannya, gitu kan. Ini dalam sifatnya lebih bertahap ya, sama sifatnya seperti bank konvensional, tapi dia jelas akadnya dari awal. Tuh, makanya akarnya segini, yang dibayar segini, tidak ada penambahan setelah itu. Gitu deh, mungkin seperti itu. Berarti keberkahan ya, teman-teman paham ya terkait dengan keberkahan. Karena masalah ini sangat krusial yang kita tahu bahwasanya sesuai dengan nilai syariah yang kita yakini, itu akan memberikan keberkahan bagi kita sebagai pelaku usaha. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang atas jawaban dari pertanyaan yang pertama kami. Selanjutnya kami masuk ke pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan mengajukan pertanyaan kedua, yaitu tentang syarat-syarat yang biasanya diperlukan untuk mengajukan pembiayaan kendaraan operasional di berbagai bank syariah, terutama di bank saat ini. Ya, kalau untuk terkait dengan persyaratan itu kan sudah ada susunannya ya. Susunannya yang memang harus diikuti. Yang pada tahap awal saja itu teman-teman harus punya proposal dan sifat tujuan dari kendaraan itu apa. Ya, itu ya sudah harus jelas dulu kegunaannya buat apa. Apakah pribadi, apakah usaha, ya kan, ataupun sifatnya untuk kegiatan kemanusiaan atau apapun, atau charity. Yang kedua, harus jelas dulu identitas perusahaan atau pribadinya. Ya, mulai dari KTP, NPWP, atau yang lain-lain seperti itu. Berarti juga teman-teman harus melaporkan keuangan. Misalnya contoh teman-teman itu perusahaan sebenarnya atau badan usaha harus melaporkan keuangan dan dokumen yang pendukung ya untuk kemampuan berbayar. Kadang-kadang yang menjadi permasalahan apabila dokumen tidak lengkap, teman-teman bagaimana untuk berbayar? Harus jelas dulu dia sifatnya. Ya, setelah itu ya harus punya dokumen legalitas. Teman-teman, misalnya contoh perusahaan ya, harus punya namanya akta perusahaan. Ada SUP, PDP dan lain-lain, itu banyak ya pengurusannya. Dan itu sudah harus jelas. Jadi jangan sampai terkait dengan legalitas ini akan jadi masalah ke depannya. Baru itu dengan anggaran ya, ini terkait dengan masalah akad. Akan disesuaikan dengan berapa dan biayanya berapa ya. Ini sudah clear lah, tadi di pertanyaan pertama itu sudah dijawab sebenarnya. Dan itu penting ya teman-teman, terkait dengan maka harus memverifikasi itu dokumen tersebut ya dengan sesuai syariah. Kita harus memverifikasi itu semua. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir lagi Bang, untuk
akad apa yang cocok, yang paling cocok atau sesuai untuk pembiayaan kendaraan operasional, dan bagaimana mekanisme pembiayaan tersebut dalam pembangunan syariah? Iya, dalam akad yang paling sesuai itu adalah akad ijarah utamiah berkomit atau IMTB ya, kalau disingkat ya bahasanya. Itu akad sewa yang menyewa diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Ya. Ini cuma sekali. Baru itu kepada nasabah setelah masa sewa selesai. Ya, teman-teman contoh ya mekanismenya seperti ini yang saya sampaikan. Ya, bank syariah nanti setelah akan membeli kendaraan yang nasabah inginkan. Contoh saya yang bekerja di bank ya. Saya akan membelikan mobil yang nasabah ingin. Nasabah akan pengajuan, saya akan ingin membeli mobil ini, tapi saya punya kemampuan segini, gitu kan. Maka kami dari bank akan membeli contoh mobil, nanti ada akadnya untuk terkait pembayaran, gitu kan. Akan diberikan kepada nasabah tersebut, dan tahapnya adalah jadi bertahap dalam bentuk sewa atau yang jelas, seperti itu. Baru itu juga teman-teman terkait dengan penyewa kendaraan itu harus ada jangka tertentu. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Apabila tidak terbayarkan, itu akan jadi permasalahan ke depannya. Jadi harus punya jangka waktu yang jelas, ya. Ya, baru itu di akhir masa teman-teman sudah membayar, itu akan full, ya, akan berpindah langsung kepada nasabah. Ya, mulai pembayaran sifatnya simbolis atau sudah lunas, nanti akan adalah bentuknya seperti itu. Ya, ini lebih fleksibel ya, memungkinkan kendaraan tanpa beban pembelian di awal. Gitu, sudah jelas ya. Ya, karena sudah tidak ada masalah riba. Karena kalau tadi teman-teman konvensional ataupun kredit ya, itu kan ada bunga, denda dan seterusnya bahasan. Gitu. Maka dari bank syariah sendiri sifatnya adalah menuntut dari prinsip akad syariah. Terima kasih. Ada lagi? Sekian pertanyaan yang bisa diajukan kepada Tuan. Baik, terima kasih kepada narasumber kami. Sekian pertanyaan yang kami bisa ajukan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kami akan menjelaskan contoh-contoh kasus serta contoh-contoh PPH di Bank Syariah yang berdasarkan wawancara kami kemarin. Baik, untuk tahap pertama saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pembelian kendaraan operasional dengan soal PT Amanah Sejahtera membutuhkan kendaraan operasional berupa mobil untuk kegiatan operasionalnya. Bank Syariah Amanah menawarkan solusi pembiayaan dengan akad ijarah muntahiyah bin tabligh atau IMT dengan rincian kasus. Yang pertama, harga mobil seharga 300 juta. Yang kedua, tenornya 5 tahun atau 16 bulan dengan margin sewa 10% per tahun dengan nilai residu 20 juta dan uang muka 50 juta. Selanjutnya, penghitungan pada akad ijarah muntahiyah bin tabligh. Yang pertama, dengan nilai pokok yang dibiayai sama dengan 300 juta dikurang 50 juta sama dengan 250 juta. Selanjutnya, total margin selama masa sewa 250 juta dikali 10% sama dengan dikali 10% kali 5 sama dengan 125 juta. Selanjutnya yang ketiga, total kewajiban pembayaran selama tenor sama dengan 250 juta ditambah 125 juta sama dengan 375 juta. Selanjutnya yang keempat, pada angsuran bulanan. Pada angsuran bulanan penyewa wajib bayar 375 juta dibagi 60 bulan atau dibagi 60 bulan sama dengan 6.250.000. Selanjutnya yang kelima, proses akhir setelah masa sewa selesai selama 6 bulan, perusahaan membayar nilai residu sama dengan 20 juta untuk mengalihkan kepemilikan kendaraan tersebut.
Selanjutnya tahapan dalam akad ijarah mutahiyah mutablik. Yang pertama, bank membeli mobil dari dealer seharga 300 juta. Kemudian mobil disewakan kepada PT Amanah Sejahtera dengan angsuran 6.250.000 per bulan selama 60 bulan. Selanjutnya yang terakhir, setelah angsuran selesai, PT Amanah membayar nilai residu 20 juta dan mobil dipindah kepemilikan kepada PT Amanah Sejahtera. Oke, baik, sekian penjelasan tentang contoh kasus pembelian kendaraan. Saya kembalikan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi yang kedua. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi atau penyampaian materi dari rekan saya sendiri. Setelah contoh kasus pembelian kendaraan personal, langsung kita masuk ke contoh rumusan PPH di Bank Syariah tersebut. Ada konteksnya, Bank Syariah Amanah memberikan PPH dengan akad IMBT dan memiliki kewajiban menghitung serta melaporkan PPH atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Asumsi yang pertama, total margin akad IMBT selama 1 tahun sama dengan 25 juta. Dan yang kedua, tarif PPH pasal 23 atas sewa atau jasanya sebesar 2%. Jadi kita langsung masuk ke perhitungan PPH pasal 23. Yang pertama, margin akad IMBT dianggap sebagai penghasil dari sewa. Yang kedua, jumlah PPH yang harus dipotong dan dilaporkan kita masukkan dari 25 juta dikali 2%. Jadi kita mendapatkan PPH pasal 23 nya adalah 500.000. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.